Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video pertama dari seri konsep dasar tes potensi akademik. Konsep-konsep ini biasanya dibutuhkan dalam tes psikotes ataupun tes intelijensia umum pada tes CPNS. Ya, di video pertama ini kita akan mempelajari konsep yang paling dasar ya, yaitu operasi bilangan. Oke, jadi konsep pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan. Oke. Oke, nah ini kita review aja nih. Harusnya teman-teman sudah tahu semua ya. Jadi kalau misalnya ada 5 ditambah 3, jelas ya, ini 8. Tapi ini juga berlaku sifat sebaliknya ya. Jadi 5 tambah 3 itu sama aja dengan 3 tambah 5. Oke ya. Nah, lalu misalnya nih ada bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif. Ya. Nah, ini sama dengan bilangan bilangan pertama itu dikurang dengan bilangan kedua. Oke ya. Nah, ini hasilnya 1. Lalu misalnya ada bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif. Ya. Nah, ini artinya ya ini sama aja dengan yang kedua ya. Berarti minus 2 minus 2. Nah, ini kita tahu ya kalau ini hasilnya minus 4 ya. Dan tapi nomor 3 ini bisa dipandang gini juga. Jadi kalau misalnya ada minus 2 ditambah minus 2. Nah, ini bisa dipandang sebagai minus penjumlahan dari bilangan-bilangannya ya. Jadi bilangan negatif ini diambil positifnya. Jadi 2 ditambah 2, nah hasilnya adalah minus 4. Oke ya. Nah, lalu untuk yang pengurangan, kalau ada bilangan positif dikurang dengan bilangan negatif. Nah, kalau ada ketemu bilangan pengurangan dengan bilangan negatif gini ya, ini berubah menjadi bilangan, jadi ini berubah menjadi tanda plus ya. Jadi 3 ditambah 4 ya. Jadi ini sama dengan 7. Oke, gampang ya. Oke, jadi konsep yang kedua adalah perkalian dan pembagian ya. Di pembagian. Nah, ini operasi bilangan yang selanjutnya. Ya, jadi yang pertama adalah perkalian. Jadi misalnya ada A dikali B. Nah, ini artinya adalah B ditambah B ditambah seterusnya sebanyak A kali. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya 3 kali 2. Oke, nah berarti ini 2 ditambah 2 ditambah 2. Ya, hasilnya adalah 6. Oke, nah sifat-sifatnya gimana? Sifat-sifat perkalian itu adalah kalau ada bilangan positif dikali dengan bilangan positif, itu hasilnya adalah bilangan positif. Ya, ini contohnya tadi. Nah, lalu kalau ada bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, nah ini berlaku sebaliknya. Jadi bilangan positif dikali bilangan negatif, ya ini hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, contohnya kalau misalnya kita punya minus 2 dikali 3 ya. Nah, ini hasilnya adalah minus 6. Ya, berlaku juga kalau misalnya 2 dikali minus 3. Nah, ini juga minus 6. Oke. Yang selanjutnya kalau ada bilangan negatif dikali bilangan negatif ya. Ini hasilnya adalah bilangan positif. Nah, contohnya kalau misalnya nih minus 2 dikali minus 3 ya. Nah, ini jelas berarti ini hasilnya 6. Positif ya. Oke. Nah, untuk yang pembagian gimana? Ya, jadi pembagian itu adalah digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Jadi kalau misalnya kita punya C dikali B sama dengan A, maka A dibagi B itu hasilnya adalah C. Ya. Oke, nah contohnya. Contohnya gimana nih? Contohnya misalnya 8 dibagi 2. Ya, itu kan hasilnya 4. Ya kan? Nah, kenapa? Karena 4 kali 2 itu hasilnya 8. Ya. Nah, sifat-sifatnya gimana? Sifat-sifatnya kalau positif dibagi positif, ini hasilnya
adalah positif ya. Nah, ini contohnya. Lalu untuk yang lain kalau positif dibagi negatif, nah ini mirip yang perkalian ya. Jadi sama aja dengan negatif dibagi dengan positif. Ini hasilnya bilangan negatif ya. Contohnya nih, kalau misalnya ada minus 8 ya dibagi 2, ya berarti hasilnya adalah minus 4. Atau 8 dibagi minus 2, ini juga sama minus 4. Oke ya. Nah, kalau dia negatif dibagi dengan negatif ya. Nah, ini hasilnya positif. Contohnya minus 8 dibagi dengan minus 2. Ya, berarti ini sama hasilnya adalah 4 ya. Negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Nah, tanda bagi itu banyak ya. Jadi ada yang titik 2 gini. Terus ada juga kalau dulu ya, waktu sekolah biasanya kayak gini. Atau bentuk pecahan. Ya, jadi contoh-contohnya nih. 5 ya, 5 dibagi 2 atau 5 dibagi sorry, ganti aja misalnya 6 dibagi 2 ya, ini 3. Atau 6 dibagi yang kayak gini, nah ini juga sama. Terus ada 6 dibagi 2, ini 3. Atau bentuknya kayak gini juga ya, ini biasa dibilang bentuk pecahan ya. Ini bentuk pecahan, tapi ini juga artinya pembagian ya. Jadi 6 dibagi 2 itu 3. Oke, ini pembagian ya, perkalian dan pembagian. Ya, jadi konsep selanjutnya adalah perpangkatan ya, perpangkatan dan akar. Sorry. Oke, nah perpangkatan itu apa? Jadi operasi perpangkatan adalah operasi hitung perkalian berulang dengan bilangan yang dipangkatkan sebanyak pangkatnya ya. Jadi notasinya gini. Notasinya adalah A pangkat N. Ini dinyatakan sebagai A dikali A dikali A sebanyak N kali. Oke. Nah, gini. Contohnya. Misalnya 2 pangkat 4. Oh ya udah berarti ini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini berapa? Ini 16. Oke ya. Lalu sifat-sifatnya apa aja? Ya, jadi sifat-sifatnya yang pertama ada A pangkat M kali A pangkat N itu A pangkat M ditambah N. Ya, dari mana buktinya? Jadi kalau A pangkat N itu kan sebenarnya A kali A kali A ya, ini sebanyak M dikalikan lagi dengan A kali A dikali A ini sebanyak N ya. Nah, jadi totalnya semua itu kan M tambah N ya, benar ya. Jadi ini A pangkat M tambah N. Oke. Oke, nah kita pindah. Oke, lalu sifat yang kedua. Sifat kedua itu A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini kan bisa ditulis jadi gini ya. A pangkat N. Nah, ini adalah A pangkat M dikurang N. Ya, pembuktiannya gimana? Sama aja nih. Di A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini kan bentuknya gini ya. A pangkat N. Ya, nah ini kan A dikali A dikali A dikali A ya. Ini sebanyak M kali ya. M kali. Lalu A dikali A dikali A banyak N kali. Ya, nah dengan asumsi ya. Jadi kalau asumsinya adalah M lebih besar daripada N, maka sebanyak N di sini, ya misalnya di sini nih. Banyak N di sini, itu kan habis ya dengan di sini. Ya nggak? Ya kan jadi sisa A pangkat M min N. Oke. Nah, sifat yang ketiga adalah kalau kita punya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, ini hasilnya adalah 4 pangkat ini adalah A pangkat M
kali N ya. Buktinya gimana? A pangkat M pangkat N itu kan bisa tulis gini ya. Jadi A pangkat M dikali A pangkat M dikalikan A pangkat M sebanyak N kali ya. Nah ini kan A pangkat A kali A ya. Ini sebanyak M dikalikan seterusnya. Ini juga ya. Ini sebanyak M. Tapi kan ini diulang sebanyak N kali ya. Ya. Nah, berarti total seluruhnya ini itu kan M kali N. Nah, benar ya. Nah, makanya nanti hasil semuanya ini itu adalah A pangkat M kali N. Oke, gampang ya. Contoh-contohnya nih. Contohnya misalnya yang pertama tadi ya. Jikalau kita punya kita punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 ya, berarti ini 2 pangkat 7 ya. Pelan-pelan deh. Berarti ini 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Lalu yang kedua, kalau kita punya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, ya berarti 2 pangkat 4 min 2. 2 pangkat 2. Lalu contoh yang ketiga, misalnya kita punya 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 lagi, ya berarti ini 4 2 kali 3 ya, 4 pangkat 6. Nah, kalau misalnya ada soal yang kayak gini, misalnya 4 eh, pangkat 3, 4 pangkat 3, sorry, 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini gimana nih? Nah, ini perhatikan ya, ini kan bisa diubah jadi 2 pangkat 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, ya kan? Nah, pakai yang sifat ketiga tadi, ini jadi 2 pangkat 6, ya kan? 2 pangkat 3. Nah, pakai sifat yang pertama jadi 2 pangkat 6 tambah 3, 2 pangkat 9. Oke, mudah ya? Nah, sekarang gimana kalau untuk yang akar? Ya, kalau akar gini, tadi kan pangkat nih. Sekarang kalau akar itu adalah kebalikan dari pangkatan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya 12 kuadrat, ini kan 144 ya. Artinya, pelan aja. Ini kan 12 kali 12, hasilnya 144 ya. Akar itu adalah kebalikannya. Jadi kalau akar 144 itu hasilnya 12. Tapi dengan catatan di sini adalah akar kuadrat ya. Nah, jadi kalau di sini nggak ada tulisannya, sebenarnya ini adalah akar kuadrat 4, gitu ya. Nah, contoh lain, misalnya akar 36. Nah, akar 36 ini kan 6 ya. Kenapa? Karena 6 kuadrat itu 36 ya. Lalu akar 49 adalah 7. Karena 7 kuadrat adalah 49. Nah, sekarang gimana kalau akar 3? Akar pangkat 3 dari 1000. Ya, ini hasilnya 10. Kenapa? Karena 10 pangkat 3 itu 1000. Ya, jadi kalau di sini ada angkanya ya, berarti di sini bukan akar kuadrat. Karena secara umum kalau di sini itu nggak ada ditulis angka, ya berarti dia artinya adalah akar kuadrat. Ya, akar pangkat 2. Nah, contohnya, misalnya akar 1 juta. Berapa nih? Ya, berapa nih 1 juta kali berapa bilangan yang kalau kuadratkan itu 1 juta ya berarti 1000 kan. Nah, kalau akar pangkat 3 dari 1 juta berapa? Ya, berarti di sini 100 harusnya karena 100 pangkat 3 itu 1 juta. Oke, oke gitu ya.
Ya, nah ini konsep terakhir ya. Jadi tentang urutan operasi hitung ya. Jadi tentang urutan operasi hitung. Ya, jadi ini adalah prioritas perhitungan yang harus kita kerjakan dulu ya. Jadi yang pertama adalah tanda kurung. Jadi kalau ketemu tanda kurung ini dikerjakan pertama kali. Lalu yang kedua adalah perpangkatan atau akar ya. Lalu yang ketiga kalian atau pembagian. Yang keempat adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah ini, oke, contoh-contohnya gimana? Ya, kita lihat contoh-contohnya nih. Contohnya, oke, contoh yang pertama. Kalau kita punya 12 ditambah 3 dikali 5. Nah, ini lihat nih. Ini kan ada penjumlahan, ada perkalian. Nah, karena di sini berdasarkan urutan operasi hitung, itu perkalian harus didahulukan, jadi kita kerjakan di sini dulu. Ya, jadi 12 ditambah 13 kali 5 nih ya. 12 tambah 15, hasilnya 27. Lalu kedua, kalau misalnya kita punya 14 min 7 dibagi 7 kali 6 ya. Nah, di sini ada tanda kurung ya, di sini ada tanda kurung, di sini ada pembagian, ada perkalian. Sesuai urutan tadi ya, kita kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung ya. Jadi 7 dibagi 7 dikali 6. Nah, ini kan setara ya. Ada pembagian dan ada perkalian. Itu kan dia setara ya. Jadi antara pembagian dan perkalian itu kan urutannya sama. Ya, jadi kalau ketemu kayak gini atau ketemu nanti penjumlahan pengurangan, ini dikerjakan dari yang paling kiri dulu ya. Sama kayak kalau kita baca kan dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Nah, berarti ini yang pembagian lu dikerjain. Jadi ini 1 dikali 6 ya, hasilnya jadi 6. Oke. Nah, lalu contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga misalnya 4 kali 2 pangkat 3. Nah, di sini ada perkalian, tapi di sini ada juga yang dipangkatkan. Nah, sesuai urutan berarti yang dikerjakan dulu adalah yang pangkat ya. Jadi 4 dikali 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3, 8. Ya, 4 kali 8 itu 32. Oke, gitu ya teman-teman. Ini video pertama untuk seri konsep dasar. Ya, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.